hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Ini zaman digital, era teknologi. Selamat berkarya. Salam dari Pak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami di sini akan mengerjakan tugas yang diberikan Pak Ginda, yaitu membuat video podcast yang berjudul unsur senyawa tambang, terutama di bagian emas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Rezi. Nama saya Maria Ciriana. Nama saya Briti Sintrasi. Nama saya Muhammad Iksan. Nama saya Chandra Aprianto. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. Hai sobat tambang semua. Hai. Kembali kepada gue Maria Ciriana. Di sini kita memiliki tamu yang sangat istimewa dari berbagai tambang di Indonesia. Aku akan menanyai satu-satu dari teman saya nih, dari apa sih tambang emas atau apa gitu kan. Yang mana kan mas ini kan buat mata kita agak silo dan juga dompet agak bergetar lah gitu kan. Kita nanya dari tentang sisi sainnya lah bagi teman-teman kita, dimulai dari Pak Rezi, Chandra, Iksan, gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Aman aja sih Mas, walaupun agak bau tanah sedikit, habis dari lapangan soalnya. Biasa itu Res. Gua malah baru turun dari pit jam 3 pagi tadi. Gila dedikasi kalian nih ya. Oke, hari ini kita mau beda emas nih sebagai unsur dan gimana sih berimplikasinya dalam senyawa gitu kan. Kita tahu emas itu kan logam mulia, tapi kenapa ditambang nyaris susah banget gitu, Res? Jelasin dong dengan cara geologinya gitu. Jadi gini, bagi kawan-kawan yang tidak tahu, jadi emas tuh secara kimia, emas itu unsur nomor atom 79Au. Dia disebut logam mulia karena sifatnya yang intens, artinya dia nggak gampang bereaksi sama oksigen atau air. Itulah mengapa emas nggak akan karatan seperti besi atau material yang lainnya gitu. Tapi jangan salah. Kenapa tuh? Walaupun dia jadi emas murni, di alam emas sering banget terjebak di dalam senyawa lain atau bersuasi sama mineral sulfida. Oh begitu. Ya, contohnya pirate atau emas semu. Secara kasat mata mirip emas, tapi aslinya itu senyawa Oh iya. Ya. Jadi agak beda gitu ya? Ya, beda gitu. Iya. Ya. Nah, itu masalahnya. Banyak orang mikir emas di tambang itu bentuknya bata malo. Oh iya, kayak di kartun apa itu ya? Bener banget gitu ya. Ya, film anime itu ada tuh. Iya. Padahal sering dia itu mikroskopis yang nyelip di antara mineral lain. Benar banget Vicky. Ya. Di lapangan kita sering ketemu kasus di mana emasnya itu refraktori. Jadi Emasnya ngumpet di dalam struktur kristal senyawa sulfida. Nah, jadi kita nggak bisa ambil pakai cara biasa. Ini yang bikin biaya produksi bengkak. itu ya. Jadi buat apa lah gitu ya? Jadi agak rugi. Biayanya yang mahal tuh. Merugikan. Atasnya emas itu mahal ya dibilangnya ya. Oke, menarik juga sih ngomong-ngomong soal diambilnya, dengar-dengar dari perwalian kita nih yang dari mana ya dibilangnya? Dari Bukit Harapan. Kemarin ada kendala ya yang gimana sih nggak tahu ya, tapi bisa nggak sih kalian ceritakan studi kasusnya gitu? Wah, itu tantangan banget. Jadi kalau emas di sana cara pengujian kimia itu tinggi. Oh, iya. Tapi pas masuk pengolahan yang keluar kecil. Kecil banget. Kok bisa Kecil ya? ya? Kita bingung emasnya lari kemana. Oh. Setelah kita bawa ke lab ya teman-teman, ternyata emas di sana terikat secara fisik. Oh, fisik. Ya, dan kimiawi. Oh.
Begitu ya. Ada hubungan antara kimia lah ya. Ya, Ya. di dalam senyawa itu tergantung arsenopiri. Iya, emasnya kecil banget sini. Kecil banget ya. Padahal usahanya itu pengambil itu besar ya. Jadi Banyak ibaratnya timbul ya, besar. betul. Iya, iya. Jadi karena dia terperangkap dalam senyawa itu, cairan sianida yang kita pakai buat melarutkan emas nggak bisa nyentuh emasnya, teman-teman. Jadi itulah yang membuat emas itu kecil banget. Jadi solusinya gimana? Masa harus diamis aja gitu? Oh, jadi solusinya gini ya, Maria. Kita harus hancurin dulu penjara senyawanya. Penjara. Ya. Iya, jangan apa sih? Maksudnya gini loh, maksudnya gini. Ini, kita pakai proses oksidasi, suhu tinggi atau pressure. Oh iya. Ya, ini namanya pressure oxidation. Tidak ini penjara apa lagi? Kira penjara manusia ya kan? Beda ini, Masih beda. penjara ya kan? Ya, jadi kita pecah ikatan kimianya dulu ya, itu supaya unsur emasnya bebas dari penjara tersebut. Itu ya kayak terikat tapi dipisahkan Ya. Begitu dia bebas dan jadi unsur mandiri lagi, baru deh bisa ditangkap itu emasnya. Ditangkap ya, ditangkap. Bagaimana ya penjara? Ditangkap itu. Ini A few moments later. A few inches later. Tapi Maria, dari sisi lingkungan proses pepecahan, senyawa itu bahaya loh. Iya. Begitu pes dipecah, arseniknya lepas. Itu racun tingkat tinggi. Jadi kita harus pastiin senyawa arsenik yang lepas tadi diproses jadi bentuk yang stabil loh. Harus stabil lah dulu Iya, kan? supaya enggak nyamarin air di tanah. Jadi di tambang itu kita mainan bongkar pasir. Gila ya. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Ya. Urusan dari unsur senyawa dan bisa serumit itu ya kan. Tapi kenapa sih kita masih butuh emas selain buat perhiasan itu? Menurut kalian gimana? Jadi gini, karena sifat unsurnya yang stabil tadi, Mar, Ya. dia pengantar listrik yang luar biasa dan nggak korupsi. Oh, jadi pengantar listrik ya mas? Iya, jadi nggak gampang korupsi juga dia. Di HP, kamu tahu nggak? Di HP yang lo pegang sekarang? Iya, di sini. apa? Di sirkuitnya itu ada lapisan emas yang tipis banget. Aduh, jangan. Nggak gitu juga. Beda lagi kalau bapak kerapenya. Bukan di HP-nya dong. Di dalamnya di sana. Iya. Itu biar HP mau bisa hidup gitu. Nanti mau sampai kalau kebongkar. Iya. Betul. Dan uniknya, meskipun kita sering bahas emas sebagai unsur murni, di industri perhiasan emas itu malah dibuat jadi campuran. Campuran? Ya, campuran. Campuran emas 22 karat atau 18 karat. Jadi nggak murni ya? Enggak. Karena itu sebenarnya campuran emas atau perak atau tembaga. Ya, Supaya apa? supaya lebih keras. Ya. Kalau emas murni 24 karat itu terlalu lunak. Ya, gampang penyoknya. Gitu ya. Jadi intinya di alam itu dia berusaha jadi murni loh. Iya. Tapi di tangan manusia lagi sesuai kebutuhan. Oh gitu juga ya. Jadi yang membuat emas nggak murni itu manusia sendiri ya? Iya, tapi di alam dia murni. Iya, di alam itu murni ya. Mungkin ada campuran dari kimia atau senyawa-senyawa yang buat emas itu jadi kayak dicampur, jadi emas asli lah di belakangnya gitu ya. Wah, udah gak terasa juga ya, di 15 menit juga kita ngobrolnya kan. Jadi poin pentingnya lah ya, emas itu kan unsur mulia, tapi ditambang. Dia sering bersembunyi lah di senyawa kompleks yang butuh ilmiah kimia, yang dimana dia mengatur lagi tingkat tinggi buat memisahinya lah dibilangkan. Kasih banyak lah ya teman-teman dari Farenci, Chandra, Nisa, udah kasih ilmu pengetahuan kepada saya nih untuk tentang tambang. Nggak tahu besok saya nih saya kerja di tambang lah ya kan. Pas soal perak lagi ya.
Oke, pasti saya akan buat itu kan. Nanti aku akan mengundang kalian lagi lah ke sini ya kan. Oke, sobat dari segala tambang, terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa dan saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Salam tambang. Oke.